Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Sandra Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Nah, pengertian penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua: orang yang tinggal di daerah tersebut, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Nah, adapun dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dinamika kependudukan meliputi berbagai aspek-aspek kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Yang pertama ada kelahiran, natalitas. Kelahiran adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan, biasa juga disebut sebagai fertilitas. Faktor pendorong kelahiran itu menikah di usia muda, adanya anggapan banyak anak, banyak rezeki, rendahnya tingkat kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun faktor penghambat kelahiran yaitu adanya batasan usia pernikahan pasangan muda, adanya program KB, anggapan masyarakat modern tentang karir maupun tingkat biaya perawatan anak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah ada kematian atau mortalitas. Kematian adalah angka yang memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang meninggal dunia di suatu daerah dalam waktu tertentu. Faktor pendorong kematian yaitu tingkat kesehatan yang rendah, verifikasi kesehatan yang rendah, dan lain sebagainya. Adapun faktor penghambat kematian yaitu sanitasi lingkungan yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga tingkat kesehatan pun meningkat, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga ada perpindahan penduduk atau migrasi. Pernahkah kamu pindah rumah dari suatu kota ke kota lainnya? Jika pernah, berarti kamu telah melakukan migrasi. Kamu keluar dari kotamu lalu masuk ke kota lain sebagai penduduk baru. Nah, itu bisa dinamakan sebagai migrasi. Faktor-faktor demokrasi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor kependudukan. Di antaranya adalah kelahiran atau fertilitas, kematian, mortalitas, dan juga adanya perpindahan penduduk yang biasa disebut migrasi penduduk. Nah, yang selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia dalam buku hukum lingkungan dan ekologi pembangunan tahun 2004 karya Nomi Horam Tombangsianan, berkembang jumlah penduduk di negara-negara di dunia, khususnya negara-negara sedang berkembang selama dasawarsa terakhir ini sangat terasa pesatnya. Yang pertama ada jumlah penduduk yang kian meningkat. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 160 juta jiwa. Hasil sensus pada tahun 1980 jumlah 147 juta dengan presentasi pertumbuhan sebesar 2,34% per tahun. Yang selanjutnya ada penyebaran penduduk sangat timbang. Di Pulau Jawa, hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia memungkinkan kurang dari 120 juta jiwa penduduk. Yang ketiga, ada situasi struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan. Jumlah penduduk kebanyakan berumur muda dan itu akan menjadi tantangan yang berat bagi pembangunan Indonesia. Nah, apa sih hubungannya dengan KB? Nah, masalah penduduk merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah tersebut, di Indonesia berupaya untuk menekan tingkat kelahiran dengan program keluarga berencana supaya tidak terlalu padat penduduk di suatu negara tersebut, ya teman-teman. Itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.